Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan, Aku Iin. Aku Abel. Aku Ardi. aku Sarah. Dan aku Najwa. Kami dari kelompok 10. 10. Di sini kami akan bercerita sedikit nih Tentang seorang filsuf politik yang cukup kontroversial bernama Niccolo Machiavelli. Dia itu siapa sih? Kok bisa kontroversial? Penasaran sama kisahnya? Yuk, ikutin penjelasannya. Salah satu keputusan Presiden Amerika Serikat yang menuai banyak cercaan adalah keputusannya untuk membangun sebuah pembatas di antara Amerika Serikat dan Meksiko. Hal itu dilaksanakan guna menekan jumlah imigran gelap dan penyeludupan narkoba. Tetapi upaya itu menuai banyak tanggapan negatif, lantaran makna simbolisnya dan pelaksanaannya yang dinilai keras. Sebagai hasilnya, banyak orang mulai mempertanyakan moralitas Trump sebagai manusia dan pemimpin yang baik. Hal ini membawa kita ke sebuah konundrum. Apakah menjadi seseorang yang baik sama dengan menjadi pemimpin yang baik? Dilema tersebut membawa kita ke pemikiran seorang filsuf politik pada abad ke-15 yang bernama Niccolo Machiavelli. Ia menjadi penulis beberapa buku terkenal seperti The Prince dan Discourses on Livy yang menjadi bacaan banyak orang, terlebih mereka yang berkecimpung di dunia politik. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Firenze, Italia pada 3 Mei 1469. Ayahnya adalah seorang pengacara, karena itu ia mampu memperoleh pendidikan yang baik. Niccolo Machiavelli memiliki latar belakang yang cukup kompleks. Ia pernah menjadi seorang diplomat, menjadi seorang politikus, bahkan menjadi seorang jenderal. Rangkaian profesi tersebut bisa terjadi lantaran kondisi Florence yang kala itu sedang tidak stabil. Ketidakstabilan itu terjadi setelah keluarga Medici kehilangan kekuatan mereka dan dikeluarkan dari Florence, mengubah bentuk pemerintahannya dari sistem monarki ke republik. Salah satu karya terkenalnya adalah The Prince, buku yang ditulis pada tahun 1513, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1532, 5 tahun setelah kematiannya, lantaran situasi sosial politik yang tidak mendukungnya. Awalnya, buku ini ia tulis untuk menarik perhatian Lorenzo de Medici untuk mencabut atau setidaknya meringankan hukumannya. Tetapi, Lorenzo tidak menaruh banyak perhatian terhadap karya tersebut. Walaupun begitu, buku ini sekarang menjadi salah satu masukan kita untuk menilai bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak. Bagi Machiavelli, seorang pemimpin yang baik bukanlah mereka yang bertindak lemah lembut dan lunak, atau lenient, atau bertindak berdasarkan nilai-nilai moral Kristiani yang kala itu terkenal. Baginya, seorang pemimpin adalah mereka yang tegas, keras, bahkan sampai ditakuti rakyatnya. Kualitas-kualitas itu bagi Machiavelli penting karena seorang pemimpin harus mampu menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, menertibkan keadaan dalam negerinya, dan memastikan bahwa orang-orang mentaati perintahnya. sosok yang dijadikan contoh atas pemimpin yang ideal bagi persepsi Machiavelli adalah Cesare Borgia. Ia adalah anak dari Paus Alexander ke-6 yang berhasil menguasai sebuah kota bernama Cesena di Italia. Setelah berhasil menguasainya, ia mengambil beberapa langkah keras untuk menguatkan kekuatannya, seperti menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukungnya sampai membunuh para pria di depan istri dan anak-anak mereka. Namun setelah itu, ia mengakhiri langkah teror tersebut dan mengubah arah untuk memajukan kota dan penduduknya. Ia memotong pajak, meningkatkan suplai makanan, dan membangun infrastruktur guna menopang festival-festival rakyat. Ia merupakan contoh yang baik dari pemimpin ideal versi Machiavelli, karena ia bisa menyeimbangkan penggunaan usaha koersif dengan tindakan yang membangunnya. Hal ini membawa kita ke konklusi terakhir terkait ide-ide dari Machiavelli. Mengutip kata-katanya, lebih baik kita ditakuti daripada dicintai jika kita tidak bisa menjadi keduanya. Dalam kata lain, hal ini sangat menguntungkan bagi pemimpin, karena setidaknya dengan disegani atau ditakuti, ia bisa memastikan kepatuhan orang-orang yang diperintahnya, dan dengan demikian menjamin kelancaran kekuasaan dirinya. Demikian hasil analisis terkait filsuf politik Niccolo Machiavelli. Gimana? Ceritanya menarik bukan? Nah,
sekarang, gimana nih tanggapan kamu tentang Machiavelli dan kontroversi yang telah dia buat? Yuk kita diskusi. Komen di bawah ini ya. Karena saran dan pendapat kalian sangat berharga. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.